pada pertemuan kali ini adalah NAT atau Network Address Translation. Hal pertama yang harus kita ketahui sebelum mempelajari NAT adalah mengetahui apa itu NAT. NAT merupakan sebuah metode yang dimana perangkat jaringan komputer akan memberikan IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat dapat mengakses IP publik untuk terhubung dengan jaringan internet. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang bingung apa itu IP privat dan IP publik. Nah, dari penjelasan di slide, IP privat adalah IP yang digunakan untuk jaringan LAN. IP publik adalah IP yang digunakan untuk mengakses dan diakses dari internet. Dari penjelasan pada slide, IP privat adalah IP yang dapat dipakai oleh siapa saja. Sedangkan untuk IP publik adalah IP yang hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan ISP atau Internet Service Provider yang nantinya dapat disewakan kepada sebuah perusahaan. Selain itu, satu IP publik hanya dapat digunakan oleh satu komputer saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian fungsi dari NAT. Yang pertama adalah menerjemahkan IP address komputer menjadi publik yang memiliki hak akses ke jaringan internet, menghemat IP legal atau IP publik yang dibutuhkan oleh Internet Service Provider, menghindari pengulangan pengalamatan ketika jaringan berubah, mengurangi duplikat IP address, yang terakhir yaitu meningkatkan fleksibilitas jaringan. Dari penjelasan di slide, fungsi utama dari NAT sebenarnya adalah untuk mengimbangi pertumbuhan penggunaan internet yang semakin cepat, dikarenakan jumlah IP publik yang tersedia di dunia hanya 4 miliar, sedangkan pertumbuhan pengguna internet sekarang sudah mencapai 8 miliar. Jadi, dengan adanya NAT, IP lokal yang sebelumnya tidak dapat mengakses internet menjadi dapat mengakses internet. Nah, kapan sebaiknya kita menggunakan NAT? Kita menggunakan NAT jika Anda membutuhkan koneksi internet atau komputer Anda tidak mempunyai alamat IP publik. Nah, singkatnya adalah saat Anda ingin melakukan akses internet dengan perangkat apapun, kita pasti harus menggunakan NAT. Nah, agar pemahaman kita lebih jelas, mari kita lihat implementasi pada slide berikut. Implementasi pada slide ini adalah bagaimana sebuah komputer lokal dapat mengakses halaman Facebook, di mana dalam implementasi ini router sudah dalam keadaan terkonfigurasi NAT, sementara IP berwarna merah kita umpamakan sebagai IP publik dan IP berwarna hitam kita umpamakan sebagai IP private. Implementasi dimulai dari komputer lokal yang mengirim permintaan kepada server Facebook. Sebelum menuju server Facebook, paket akan terlebih dahulu menuju kepada router, di mana router akan melakukan pengecekan IP. Jika IP tersebut sudah termasuk dalam tabel NAT, maka IP privat dari komputer Anda akan diubah menjadi IP publik. Bisa dilihat seperti yang ada di slide, di mana from IP yang dari 192.168.1.3 itu diubah menjadi IP publik.
yaitu 177.177.1.220. Setelah diubah, barulah permintaan tersebut dapat dikirim ke server Facebook. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi setelah permintaan IP dari private diubah menjadi IP public di router, maka barulah IP privat dapat mengakses server Facebook. Begitupun sebaliknya. Nah, dari server Facebook, maka server Facebook akan mengirim ke IP public dari router, bukan ke IP private. Jadi mengirimnya dari IP public. Setelah masuk ke router, nah dari router baru dikonversi kembali menjadi IP private untuk dikirimkan ke komputer yang bersangkutan. Lanjut ke jenis-jenis NAT. Nah, setelah tadi kita memahami cara kerja NAT, kita lanjut sekarang untuk membahas tentang jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT itu ada 3, yaitu static NAT, dynamic NAT, overloading NAT, atau port address translation. Yang pertama ada static NAT. Static NAT itu tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lainnya. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address. Oke, biasanya digunakan untuk menerjemahkan satu IP privat menjadi satu IP public. Dengan demikian, komputer atau perangkat yang berada di jaringan lokal dengan IP privat bisa terkoneksi dengan internet tanpa harus mengganti IP address. Nah, agar lebih jelas, kita bisa dapat melihat video berikut. Dalam video ini dapat kita lihat di mana satu buah server memiliki satu buah IP public yang sudah ditetapkan secara manual. Kita dapat mengambil contoh pada web server, di mana IP lokal pada web server adalah 192.168.100.2 dan IP publiknya adalah 1.2.3.4. Dapat kita lihat di sini IP public pada web server tidak akan berubah kecuali kita melakukan konfigurasi ulang pada IP publiknya. Begitupun juga pada FTP server dan mail server. Static NAT biasanya digunakan untuk mengonlinekan sebuah server atau membuat website kita dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Lanjut ke dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP privat menjadi IP public. Pada NAT, jenis ini harus tersedia beberapa atau sekumpulan IP public. Nah, jadi ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket, router akan memilih salah satu IP public yang tersedia dan tidak sedang digunakan, kemudian meneruskan sesuai paket. Untuk memperjelas, marilah kita lihat video berikut. Ketika komputer 192.168.10.2 ingin mengakses internet, router akan memberikan sebuah IP public kepada komputer tersebut. Begitupun juga dengan komputer yang kedua. Router juga akan memberikan sebuah IP public. Cuman dapat dilihat perbedaan dari static NAT dan dynamic NAT. Di mana pada dynamic NAT, setiap komputer yang ingin mengakses internet akan mendapatkan satu IP public secara acak. Nah, ini tergantung IP public apa yang sedang tidak terpakai. Nah, jadi cara ini sebenarnya adalah cara yang sangat tidak efektif, di mana kita membutuhkan banyak sekali IP public
untuk mengkoneksikan komputer-komputer kita. Perlu kalian ketahui bahwa IP public itu tidak semudah mendapatkan IP privat, karena IP public itu dijual atau bisa kita sewa melalui internet service provider. Itu harganya pun juga cukup mahal. Nah, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah ada port address translation. Jenis NAT ini atau jenis NAT overloading adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP public dapat mewakili banyak IP privat. Kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan lokal menjadi satu IP public saja. Nah, agar lebih paham lagi, kita bisa lihat video berikut ini. Nah, di mana pada video berikut ini memperlihatkan setiap komputer yang akan mengakses internet, IP lokalnya akan diubah ke dalam IP public. Tetapi, NAT jenis ini hanya membutuhkan satu IP public saja, yang nantinya sebagai pembedanya, setiap IP public akan memiliki port yang berbeda. Maka dari itu, cara ini cara yang sangat umum diterapkan dalam sebuah skema jaringan internet, karena tidak memerlukan banyak IP public dan resource yang banyak. Nah, manfaat yang kita dapat dari materi ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana proses perangkat kita dapat mengakses internet.